Terbang masuk sekolah kedinasan atau masuk PTN impianmu. Itu moto dari Bimbel BTW, Bimbel Bina Taruna Wiratama. Dengan belajar di Bimbel BTW, ku kan songsong masa depanku. Ayo teman kita gabung BTW, raih masa depan bersama. Sekolah kedinasan atau masuk PTN impianmu. Itu moto dari Bimbel BTW, Bimbel Bina Taruna Wiratama. Dengan belajar di Bimbel BTW, ku kan songsong masa depanku. Ayo teman kita gabung BTW, raih masa depan bersama. Sukses by this way. BTW, kembali lagi bersama saya di program Sukses CPNS. Kali ini saya mau berbagi pengalaman saya mengenai salah satu aplikasi yang membantu saya dalam lulus CPNS. Sebelum saya menggunakan aplikasi ini, saya sudah membaca komentar-komentar dari teman-teman lainnya bahwa terbukti aplikasi ini membantu meluluskan mereka juga di CPNS maupun sekolah kedinasan. Nah, nama aplikasinya Smart BTW. Teman-teman bisa dapatkan di App Store dan Play Store-nya ya. Baik, sekarang saya akan mereview beberapa fitur yang ada di aplikasi Smart BTW. Nah, teman-teman sudah pada tahu kan tahapan tes SKD dan tahapan tes SKB. Di sini mereka menyediakan SKD dan SKB untuk CPNS. Yang pertama, saya akan mereview tentang SKD-nya ya. Nah, di sini teman-teman akan menemukan beberapa menu. Yang pertama itu ada coba modul gratis. Jadi untuk coba modul gratis ini saya bisa coba berulang kali dan nanti setelah selesai mengerjakan soal itu udah ada pembahasannya. Nah, saya coba ya teman-teman. Nah, epicnya di sini teman-teman, di sini sudah ada waktu hitung mundurnya sama persis seperti di BKN. Ya, dengan adanya waktu hitung mundur ini, teman-teman bisa berlatih strategi optimasi waktu dan dari hari ke hari teman-teman bisa tahu nih menjawab 110 soal ini udah sesuai belum dengan waktunya 100 menit. Ya, teman-teman, selain menemukan waktu hitung mundur di setiap soal, di atasnya teman-teman sudah tahu itu termasuk materi apa. Nah, teman-teman di sini ada nomor dari 1 sampai 110 itu jika teman-teman sudah menjawabnya akan berwarna hijau. Saya akan coba ya. Jadi setelah teman-teman jawab, teman-teman bisa klik simpan dan lanjutkan. Pastikan di BKN pun seperti itu. Jangan lupa untuk menyimpan jawaban teman-teman karena banyak banget yang sudah menjawab tapi tidak menyimpan jawabannya. Itu bisa saja nanti teman-teman tidak akan mendapatkan nilai. Nah, di sini ada perbedaannya. Sudah terjawab akan berwarna hijau dan yang belum terjawab akan berwarna merah. Apabila teman-teman sudah selesai, teman-teman bisa klik selesai ujian. Oke, nah di sini setelah kalian menjawab, apabila teman-teman sudah menjawab semuanya, nanti nilainya akan keluar ya. Di sini passing grade-nya sudah kelihatan berapa dan
nilai yang teman-teman peroleh. Nah, untuk TWK teman-teman sudah tahu ya, passing grade-nya 65, TIU 80 dan TKP yang terbaru itu 156. Nah, di sini apabila teman-teman tidak lulus itu akan berwarna merah. Jika sudah lulus, teman-teman kolomnya akan berwarna hijau. Baik, saya akan lanjut ke menu selanjutnya. Di sebelah coba modul gratis ini, teman-teman akan menemukan materi belajar. Untuk materi belajar ini, teman-teman akan menemukan e-book berupa PDF dan beberapa video tentang materi SKD. Jadi per materi SKD nanti ada bagiannya lagi. TWK apa saja, TIU apa saja, dan TKP apa saja. Jadi teman-teman bisa pelajari di sini. Nah, tidak itu aja juga teman-teman. Selain materi, teman-teman bisa berlatih untuk pretest dan posttestnya. Jadi setiap materi, teman-teman bisa mengecek kemampuan teman-teman itu sejauh mana. Oke, saya lanjut ke di sebelahnya ada paket bonus 10 modul. Nah, yang saya tahu untuk paket 10 modul ini, paket bonus ini teman-teman bisa dapatkan dengan membeli buku dari Bimbel BTW. Jadi teman-teman beli bukunya nanti akan dapat kode voucher. Jadi bisa kalian redeem di sini. Oke, next ada tryout gratis. Nah, untuk di BTW itu mereka juga mengadakan tryout gratis setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Teman bisa akses di sini. Untuk pendaftarannya nanti akan dibuka setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Next itu ada tryout premium. Nah, untuk tryout premium ini seminggu ada 3 kali setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Nah, teman-teman bisa melakukan pembelian. Setahu saya itu untuk tryout premium itu per tryout itu 20.000 ya. Untuk harga 20.000 itu teman-teman bisa dapatkan di Android dan web app. Saya sarankan teman-teman beli di websitenya. Nanti aksesnya di aplikasi, karena untuk di aplikasi sendiri itu harganya 35.000. Jadi biar dapat harga lebih murah, teman-teman aksesnya di website pembeliannya. Next ada tryout khusus. Nah, untuk tryout khusus ini berkode ya. Jadi mungkin mereka memberikan kode tryout kepada pesertanya atau siswanya untuk mengakses tryoutnya. Sejauh ini saya sudah mencobanya datang ke kantor cabangnya, mengikuti simulasi di kantornya, itu saya diberikan kode tryout dan bisa mengakses soal di sini. Oke, selain fitur menu tersebut, di sini juga ada raport, pembahasan, dan ranking. Jadi hasil belajar teman-teman itu akan terrecord di aplikasi. Seberapa rajin, seberapa banyak teman-teman mengerjakan modulnya akan terrecord otomatis di raport. Pembahasan, untuk pembahasan ini setelah teman-teman menjawab soal dan modul-modulnya itu akan tersimpan di sini. Jadi teman-teman bisa akses lagi, teman-teman bisa baca lagi pembahasannya. Itu masa aktifnya 1 tahun. Kemarin saya coba beli paketnya itu yang 60 modul, aktifnya 1 tahun. Jadi udah saya kerjakan semuanya, dan oh ya bisa diulang 5 kali loh setiap modulnya. Teman-teman bisa bayangkan gak sih dengan 6.000 soal teman-teman bisa akses sebanyak 5 kali untuk per 100 soalnya. Wow, banyak banget deh, itu sampai belenek-belenek kayaknya ya. Jadi pembahasan itu bisa diakses sampai 1 tahun. Nah, di sini ada ranking. Rankingnya ini skala nasional ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih kemampuan teman-teman bersaing dengan teman-teman yang lainnya. Oke. Oh ya teman-teman, untuk di SKD teman-teman juga bisa membeli beberapa paket modul. Di sini mereka sudah menyediakan beberapa paket modul. Ada yang 10 modul, ada yang 30 modul, dan ada yang 60 modul. Tapi kemarin saya menggunakan yang 60 modul karena saya merasa semakin banyak soal yang saya miliki, semakin siap saya untuk bertempur di BKN nanti. Bayangkan saja apabila lawan saya ada yang memiliki 6.000 modul atau lebih, tapi saya hanya berlatih dengan 1.000 soal. Sudah dipastikan pasti saya akan kalah bertempur nanti. Jadi lebih baik kita menyiapkan daripada tidak sama sekali. Oke, sekarang saya lanjut ya untuk mereview fitur menu SKB-nya. Nah teman-teman, di sini sudah ada coba modul SKB gratis. Jadi teman-teman bisa coba dulu
modul SKB-nya. Di sini sama, ada waktu hitung mundurnya juga. Sama caranya, simpan dan lanjutkan. Dan soalnya 100 soal ya teman-teman. Di sini waktunya 90 menit. Cara jawabnya sama, pilih jawabannya, lalu klik simpan dan lanjutkan. Lalu pastikan warnanya semua sudah berwarna hijau. Jika sudah, klik selesai ujian, klik. Ya, setelah kalian submit jawaban kalian tadi, akan keluar nilainya. Nah, untuk SKB itu skornya 350 ya teman-teman. Jadi kalau under itu sudah pasti tidak lulus. Oke. Nah, kalian juga bisa membeli beberapa paket belajar SKB-nya, itu sudah ada sesuai dengan bidang yang kalian lamar. Jadi kalian mau beli paket latihan apa? Misalnya untuk pertanian. Jadi teman-teman bisa klik di pencariannya dan cari paketnya. Ya, jadi nanti kalian bisa search ya sesuai dengan formasi yang kalian lamar. Jadi kalian bisa belajar di rumah untuk paket SKB-nya. Karena sayang banget kalau udah lulus SKD tapi nggak lulus di SKB, padahal itu lagi sedikit aja teman-teman. Terus berlatih ya. Oh ya, selain fitur paket modulnya, teman-teman sama juga akan mendapatkan raport, pembahasan, dan ranking. Mungkin ini tidak akan saya jelaskan lagi ya, karena tadi sudah. Lebih sama fiturnya seperti yang ada di SKD. Selamat mencoba ya teman-teman. Oke, selesai sudah saya mereview tentang aplikasi Smart BTW. Saya berharap informasi dari saya ini sangat bermanfaat untuk teman-teman dan kalian bisa lolos di CPNS tahun ini. Semangat ya, bye! Nama saya Banderas, saya sangat bersyukur sekali mengikuti bimbel BTW. Saya dapat mempersiapkan diri lebih dalam dan alhamdulillah berkat bimbel BTW saya lulus tes CPNS dan ditempatkan di Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 11 Provinsi Jawa Timur. Terima kasih bimbel BTW. Nama saya Madendra Kartikayuda, saya merupakan PNS di lingkungan Kemenristek tahun 2018, tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Saya menjadi PNS di lingkungan Kemenristek karena berkat bimbel aplikasi BTW. Aplikasi ini sangat membantu saya dalam menjawab soal-soal tes CPNS tahun 2018 silam. Bagi kalian yang ingin mengikuti tes CPNS tahun ini, kalian harus mencoba aplikasi bimbel BTW. Terima kasih bimbel BTW. Sekali lagi yang saya hormati senior-senior kita dari pusat maupun daerah, kemudian juga mungkin ada juga rekan-rekan seangkatan dan adik-adik semua. Mungkin saya tidak berlama-lama lagi, saya mulai dengan sapaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya memulai paparan pagi hari ini, saya mungkin stressing satu hal yang di-stressing oleh Mas Haris tadi, ketum kita, untuk adik-adik tolong untuk mendaftar, melihat-lihat dulu ya. Ini pesan dari beberapa senior yang kemarin kita Zoom, tolong diperhatikan dulu apabila memang ada teman-teman kalian yang sudah mengabdi di daerah itu, tolong dikoordinasikan dulu atau dikomunikasikan dulu, karena kita berharap prioritas pendaftaran itu bisa digunakan oleh teman-teman kalian yang memang sudah mengabdi di daerah tersebut. Seperti di Jogja kemarin kita dapat laporan mereka memang sengaja meng-create formasi itu untuk menampung alumni yang sudah mengabdi sekian lama di tempat tersebut. Jadi masih banyak seperti disampaikan oleh Mas Haris tadi, daerah-daerah yang kosong pelamarnya. Jadi mohon mungkin bisa berkoordinasi terlebih dahulu sebelum kalian melakukan pendaftaran. Itu mungkin pesan saya, dan saya izin kita mulai saja dengan paparan tentang bagaimana strategi yang harus kita lakukan untuk memperbesar peluang kita lulus dalam seleksi kompetensi dasar, khususnya untuk
rekrutmen CPNS tahun 2021. Sudah tampil ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Kita mulai saja. Ini karena adik-adik nih, lebih fokus ke adik-adik, jadi mungkin saya lebih banyak menyapa dengan sebutan adik-adik ya. Mohon izin para senior. Jadi webinar pagi hari ini itu ada 3 materi yang akan coba saya sampaikan ke adik-adik ya. Yang pertama itu apa itu SKD, jadi biar kalian lebih paham lagi tentang apa sih sebenarnya seleksi kompetensi dasar itu, materinya seperti apa, sistem penilaiannya bagaimana, penentuan kelulusannya seperti apa. Kemudian materi yang kedua adalah kunci sukses lulus SKD, bagaimana cara belajar yang efektif dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti tes SKD CPNS 2021 ini. Yang terakhir, strategi ketika kita sudah ada dalam ruang ujian, seperti apa yang baik kita lakukan ya dalam mengerjakan tes SKD nanti di BKN. Jadi mudah-mudahan pagi hari ini saya bisa menyampaikan secara maksimal ketiga materi ini sehingga kalian adik-adik bisa mendapatkan manfaat dari webinar pagi hari ini. Oke, kita mulai mungkin dengan bagian 1 untuk lebih memberikan pemahaman ke kalian tentang apa itu SKD. Meskipun saya yakin kalian sudah tahu juga tentang apa itu SKD, ya. Tapi untuk refresh saja bahwa untuk SKD tahun 2021 ini itu kita merujuk pada Permenpan RB nomor 27 tahun 2001 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Jadi setiap tahun Menpan itu mengeluarkan peraturan ya yang terkait dengan pengadaan pegawai negeri sipil termasuk mekanisme seleksinya. Nah, salah satu mekanisme seleksi yang digunakan dalam rekrutmen PNS itu adalah seleksi kompetensi dasar, ya. Seleksi kompetensi dasar atau SKD atau juga kita sering dengar sebagai tes kompetensi dasar atau TKD itu merupakan salah satu tahapan dalam seleksi penerimaan calon mahasiswa atau taruna sekolah kedinasan maupun seleksi penerimaan CPNS atau SN yang dilaksanakan oleh BKN. Wah, ini salah satu ketik nih. Badan Kepegawaian Rakyat. Nih. Salah ketik. Jadi kemarin SKD untuk Sekdin sudah selesai dan puji Tuhan, alhamdulillah sebagian besar anak-anak bimbel BTW itu meraih nilai yang memuaskan. Mudah-mudahan mereka akan berlanjut terus sampai dengan pantuhir nantinya. Nah, apa sih kompetensi dasar itu yang dipakai dalam seleksi tes CPNS ini? Ini kalau kita merujuk pada Permenpan 27 tadi yang saya sampaikan tadi, itu kompetensi dasar adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang PNS Republik Indonesia. Makanya kalau kita cermati materi SKD ini, itu ada berupa materi tentang pengetahuan, materi tentang keterampilan, maupun perilaku. Itu yang diujikan. Karena memang sasarannya adalah bagaimana rekrutmen CPNS baik melalui seleksi umum, ya seleksi CPNS maupun melalui seleksi lewat sekolah kedinasan itu menghasilkan calon-calon PNS yang memiliki ciri-ciri yang sudah diatur dalam undang-undang tentang ASN. Nah, SKD ini itu dilakukan dengan sistem Computer Assisted Test, jadi CAT. Itu ada 110 soal. Sistemnya sekali lagi menggunakan CAT, Computer Assisted Test, di mana pengerjaannya di komputer dan nilainya real time bisa kita lihat lewat live scoring YouTube. Jadi nggak ada, ini sebenarnya CAT juga kepanjangan dari cepat, akurat, dan transparan. Jadi kita bisa mengetahui secara cepat nilainya, secara akurat, dan transparan. Tidak ada kong-kali-kong, karena rekaman dari hasil SKD itu masih kita bisa akses sampai kapanpun. Karena itu dari sejak kalian mulai mengerjakan sampai selesai ujian, itu tersimpan dalam kanal-kanal YouTube dari BKN tempat kalian tes. Jadi kita bisa akses. Bahkan nilai SKD yang tahun lalu itu kita masih bisa lihat sampai saat ini. Nah, waktu pengerjaannya adalah 100 menit.
Jadi ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya soalnya 100 soal, waktunya 90 menit. Kalau sekarang jumlah soalnya 110, ada penambahan 10 soal di TKP, dan ada penambahan waktu 10 menit dari yang tahun lalu. Oke, nah materinya apa saja di dalam tes ini? Jadi SKD ini ada 3 tesnya ya. Tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi. Nah, untuk tes wawasan kebangsaan atau TWK itu yang akan dinilai adalah penguasaan dan pengetahuan serta kemampuan mengimplementasikan nasionalisme, integritas, pilar negara. Nah, ini salah nih ini bahasa Indonesia sudah nggak ada nih. Jadi untuk tahun 2021 bahasa Indonesia sudah tidak menjadi materi tes dalam TWK. Jadi yang ada untuk TWK hanya 4. Nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara. Nanti tolong direvisi ininya, karena materi ini akan kita bagikan juga lewat chat gitu ya. Jadi adik-adik nanti kita akan berikan PDF-nya. Tolong dihapus dulu bahasa Indonesia untuk tahun ini nggak ada lagi. Ya. Nah, TWK ini terdiri dari 30 soal dan memiliki passing grade 65. Apa artinya passing grade? Passing grade ada nilai yang harus kalian capai, batas minimal kelulusan yang harus kalian capai. Jadi kalau nilai kalian di bawah 65, ya secara aturan itu tidak memenuhi ambang batas kelulusan. Meskipun di beberapa kasus ada perlakuan passing grade afirmasi. Artinya passing grade afirmasi itu adalah kondisi di mana nilai SKD dalam satu atau keseluruhan materi tes TWK, TIU, dan TKP mungkin tidak memenuhi passing grade, tapi oleh karena pelamar di situ sedikit, maka dimungkinkan mereka melanjutkan ke tahapan SKB sepanjang memenuhi passing grade afirmasi. Nah, saya belum pernah dengar di CPNS ada perlakuan passing grade afirmasi secara umum ya, kecuali untuk Papua Barat dan Papua. Tetapi untuk Sekdin, khususnya di perhubungan, itu diberlakukan tahun yang lalu, passing grade afirmasi, khususnya untuk formasi-formasi atau prodi-prodi yang pelamarnya kurang. Itu passing grade afirmasi tahun lalu, total nilai 261 dengan nilai TIU minimal 55. Tahun ini kita belum tahu. Rasanya kemarin sudah ada kayaknya regulasinya tentang passing grade afirmasi Sekdin itu total nilainya 281 dengan TIU minimal nilai 55 kalau saya tidak salah. Nah, tapi kita fokus dulu lah ke CPNS ya. Jadi sekali lagi TWK passing grade 65. Kemudian TIU. TIU ini tes intelijensia umum. Itu untuk menilai penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan mengimplementasikan kemampuan verbal, ya, meliputi analogi, silogisme, dan analitis. Kemudian kemampuan numerik, yang meliputi berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita, serta kemampuan figural, yang meliputi analogi, ketidaksamaan, dan serial. Nah, TIU ini terdiri dari 35 soal, passing grade-nya 80. Ketentuan skor TIU, kalau jawaban benar nilai 5, jawaban salah nilai 0. Sama dengan di TWK. TWK juga jawaban benar nilai 5, jawaban salah nilai 0. Nah ini adik-adik. Nah kuncinya sebenarnya kalau di TIU ini ya sering berlatih gitu. Karena kalau kalian sering berlatih itu tipikal penyelesaian soalnya ya sama. Mau soal seperti apapun, penguasaan cara menyelesaikannya kalian sudah kuasai, itu tidak akan sulit. Terbukti beberapa anak bimbel kemarin meraih angka sempurna di TIU sampai 175. Itu ada beberapa anak kami, binaan kami yang angkanya sempurna 175 untuk TIU. Yaitu kembali lagi ke penguasaan dari pengayaan soal lah ya, latihan-latihan soal gitu. Sehingga soal dirubah seperti apapun kalian bisa menyelesaikan. Nah, yang berikutnya adalah tes karakteristik pribadi atau TKP. Oh ya, untuk TIU ini sebenarnya nggak sulit-sulit banget. Jadi kalau toh kalian mengerjakan soal TIU di BTW itu malah cenderung lebih sulit dari soal yang sebenarnya. Sehingga kalau kalian bisa banyak berlatih soal TIU di BTW, itu
kami yakin nilai TIU kalian tidak akan kesulitan gitu ya. Ya seperti tadi Bapak bilang, terbukti mereka banyak yang meraih nilai sempurna di TIU. Karena soal-soal yang kita berikan di aplikasi itu relatif lebih sulit daripada soal yang sebenarnya. Ya, dan ini TIU bukan akademik, bukan matematika murni gitu, bukan bahasa Indonesia murni, tapi matematika sederhana lah yang bisa kalian pelajari. Terus TKP itu ditujukan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan tambahan tahun ini adalah anti radikalisme. Jadi tahun sebelumnya itu nggak ada materi anti radikalisme, tahun ini ada penambahan sesuai dengan Permenpan 27 tadi, penambahan anti radikalisme. Nah, soalnya pun bertambah menjadi 45 soal dari sebelumnya 35 soal. Passing grade-nya pun naik dari sebelumnya 126 menjadi 156. Ya. Kemungkinan ya asumsinya adalah penambahan 10 soal ini bernilai 3 kali 10 30 sehingga mereka menaikkan passing grade-nya 30 poin dari 126 menjadi 156. Nah, ketentuan skor ini beda dengan TWK dan TIU. Kalau TWK dan TIU salah nilai 0, benar nilai 5. Kalau TKP itu semua pilihan jawaban ada nilainya. Dari yang tertinggi atau jawaban ideal bernilai 5 dan jawaban terendah bernilai 1. Nah, ini yang kemudian akan menentukan strategi mengerjakannya nanti pada saat di ruang ujian. Dengan perbedaan sistem-sistem penilaian ini, itu kami kemudian mengembangkan satu strategi bagaimana yang baik atau katakanlah strategi yang optimal untuk bisa lulus dalam keseluruhan passing grade ini dengan nilai yang baik dengan waktu yang optimal. Jadi nanti kita akan bahas di bagian ketiga. Oke. Nah, materi TWK ini silahkan dibaca, nanti kita akan share itu lebih detail lagi. Bahkan kalau adik-adik mengikuti kelas tatap muka online yang kita lakukan setiap hari, ya, setiap hari kita lakukan Senin, Rabu, Jumat itu jam 8 malam, kemudian Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Tengah ya, kemudian Selasa, Kamis, Sabtu ada setengah 5 sampai jam 6, kemudian lanjut jam 8 sampai setengah 10 waktu Indonesia Tengah, itu ada kelas-kelas yang diisi oleh mentor-mentor kami. Itu tujuannya untuk pengayaan materi. Jadi kalian bisa mendapatkan pengayaan soal lewat aplikasi, tapi pengayaan materi itu lewat kelas Zoom. Makanya kita menghimbau adik-adik untuk meluangkan waktu mengikuti kelas Zoom. Kelas Zoom itu gratis, ya, kita berikan gratis. Itu untuk Senin, Rabu, Jumat itu bahkan nanti total pertemuannya 54 kali pertemuan. TWK-nya 18 kali, TIU 18 kali, TKP 18 kali, dan itu bisa diakses gratis dengan bergabung di grup-grup WA grup kita, Binsus CPNS. Di sana setiap hari di-share link Zoom-nya. Jadi kalian bisa gabung melalui itu. Itu gratis. Nah, di sana dalam pembelajaran di kelas itu diperkuat lagi materinya. Diberikan pengayaan materi kalian. Untuk TWK nasionalisme itu apa sih nasionalisme itu misalnya? Bela negara itu apa? Itu dijelaskan oleh, kebetulan kami memiliki mentor mulai dari S2 sampai S3, kemudian mentor dari dosen sampai lulusan terbaik dari sekolah kedinasan, PDN, STTD, itu kita sediakan di Zoom kelas itu. Jadi silakan dimaksimalkan. Nah, ini saya tidak baca lagi, adik-adik bisa melihat. Kalau mau pingin tahu lebih detail, silahkan baca Permenpan 27 tadi. Ini ada di situ. Jadi kenapa sih TWK ini di-create gitu ya? Tes ini untuk mengukur nasionalisme, bela negara, integritas, dan bela negara. Tujuannya untuk apa? Itu silahkan
baca ya adik-adik. TIU juga begitu. Kemampuan verbal itu meliputi analogi untuk mengukur apa sih? Silogisme untuk mengukur apa? Analitis untuk mengukur apa? Numerik, ada soal-soal berhitung itu untuk apa? Deret angka itu untuk apa? Perbandingan kuantitatif, soal cerita itu untuk mengukur apa? Nah, kemampuan figural, analogi itu untuk mengukur apa? Ketidaksamaan mengukur apa? Serial mengukur apa? Itu ada semua. Ini kita rangkum dari Permenpan 27. Ya, saya tidak perlu jelaskan detail karena waktu kita juga terbatas, dan ini sesungguhnya bisa kalian akses lewat Permenpan 27 2021 tentang pengadaan PNS. Itu juga TKP ya, ada materi pelayanan publik, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, jejaring kerja, profesionalisme, anti radikalisme, itu apa saja sih tujuannya? Itu silahkan dibaca. Nanti juga materi ini kita akan share. Nah, kita masuk ke bagian kedua, kunci sukses lulus SKD. Nah, kita agak terburu-buru adik-adik karena kalau kita ngejar mudah-mudahan sebelum sholat Jumat sudah selesai ini ya. Kunci sukses lulus SKD, kita masuk. Nah, kita mulai dengan mengidentifikasi apa sih faktor kegagalan, kenapa orang kok gagal dalam tes SKD. Nah, kita pelajari data-data yang selama ini kami himpun, ternyata persoalannya setidaknya ada 3 penyebab kegagalan. Pertama, kurangnya referensi soal-soal SKD. Kurangnya pengayaan soal menyebabkan banyak peserta kehabisan waktu, dikarenakan harus membaca dan mengerjakan soal yang belum dikenal. Untuk itu, gimana caranya? Diperlukan pengayaan dan pembiasaan sebanyak mungkin soal-soal SKD. Ya, harapannya jika sudah pernah mengerjakan soal yang sama ataupun mirip, akan lebih cepat menjawab karena soal tersebut sudah dipelajari sebelumnya. Jadi ini kan soal mengerjakan SKD ini kayak zaman Bapak dulu, zaman saya dulu, zaman Mas Haris dulu itu kayak ikut cepat-tepat lah, harus cepat dan harus tepat. Gitu. Jadi modalnya apa? Ya referensi soal sebanyak mungkin. Ya. Kemudian penyebab kedua, tidak terbiasa dengan sistem CAT BKN. Nah, kita identifikasi memang, meskipun sekarang sudah semakin kurang lagi ya persoalan ini, tapi pernah terjadi banyak peserta CPNS nilainya 0. Logikanya tidak mungkin lah nilai 0. Karena TKP paling jelek nilainya 1. Nah, ternyata terjadi karena peserta itu tidak terbiasa dengan sistem CAT-nya BKN. Di mana salah satunya adalah tidak menyimpan jawaban yang sudah dipilih, sehingga jawabannya tidak terekam. Oleh karena itu, dengan kita membiasakan diri belajar dan berlatih mengerjakan soal-soal SKD menggunakan CAT yang didesain menyerupai CAT BKN, akan terhindar dari salah satu penyebab kegagalan tersebut. Makanya aplikasi Bimbel BTW itu kita desain, ya tidak mirip-mirip banget, tapi fungsi-fungsi atau sistem kerja yang ada di CAT BKN sudah kita akomodir di aplikasi Smart BTW itu. Kalian bisa gunakan itu untuk membiasakan kalian mengerjakan SKD berbasis CAT dari BKN. Nah, yang parah lagi ini kegagalan karena kehabisan waktu. Ya, ini bisa terjadi karena memang tipe soal dan sistem penilaian setiap kategori soal SKD berbeda-beda. Nah, kesalahan menerapkan strategi mengerjakan setiap kategori soal akan menyebabkan kehabisan waktu. Untuk itu diperlukan latihan penguasaan strategi mengerjakan soal-soal SKD ya, yang dilengkapi pengolahan soal, fitur waktu, navigasi soal untuk mendukung kalian berlatih strategi tersebut. Ya. Jadi kami pun di Smart BTW sudah mendesain fitur-fitur waktu, navigasi soal supaya kalian terbiasa berlatih mengoptimasi waktu yang ada. Ya, karena jangan sampai kalau kita hitung 110 soal dikerjakan 100 menit, satu soal tidak lebih rata-ratanya 55 detik. Nah, kalau nggak bisa memanage strategi mengerjakannya seperti apa, itu kecenderungannya akan kehabisan waktu. Makanya kita lakukan webinar ini untuk memberi kalian strategi bagaimana mengerjakan 110 soal itu dengan waktu 100 menit, tapi bisa optimal. Setidaknya
passing grade bisa dicapai. Syukur-syukur bisa meraih nilai yang maksimal. Itu salah satu alasan kita lakukan webinar hari ini. Nah, terus tentunya kalian ingin lulus SKD ya. Nah, persoalannya untuk lulus SKD ini enggak hanya berbekal kepintaran, tapi juga soal manajemen waktu. Ya, kita punya data anak-anak yang pinter, yang sok yakin dengan kepintarannya, ternyata kalah dengan anak-anak STM misalnya, yang secara akademik mungkin pembekalannya kurang, tapi mereka memperkaya diri dengan soal-soal, kemudian berlatih strategi mengerjakan. Ya, karena memang soal-soal SKD ini relatif tidak didapatkan di bangku sekolah. Jadi memang perlu belajar dari sumber-sumber lain yang memang menyediakan materi-materi dan soal-soal SKD. Nah, jadi kita sering menganalogikan ibaratnya kalau mau ikut SKD itu ibarat mau masuk medan tempur untuk mengalahkan 3 kelompok musuh dalam waktu 100 menit menggunakan senjata otomatis namanya CAT. 3 kelompok musuh itu ya TIU, TWK, TKP. Gimana bisa menang dalam pertempuran tersebut? Ya masuk medan perang kita harus bawa amunisi sebanyak mungkin. Kenapa? Karena senjatanya otomatis. Ya. CAT juga harus terbiasa menggunakan senjata otomatis itu dan tahu strategi mengalahkan kelompok musuh. Mana yang mau kita tembak duluan nih kelompoknya? Apa kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, apa TWK, TIU atau TKP? Apa harus dimatiin semua mereka masing-masing kelompok itu atau kita tembak dulu sedikit-sedikit? Nah, itu nanti yang akan kita berikan. Nah, seperti halnya bertempur, kunci untuk lulus SKD juga seperti itu. Kita butuh pengayaan soal, penguasaan soal sebanyak mungkin. Ya, harus terbiasa mengerjakan soal-soal TKD. Kemudian harus tahu strategi optimasi waktu mengerjakan soal-soal SKD. Ini pentingnya webinar pada pagi hari ini. Oke, nah kita masuk ke kunci sukses pertama tentang pengayaan soal. Kenapa perlu? Karena SKD dilaksanakan berbasis CAT yang membutuhkan kecepatan mengerjakan 110 soal, mengingat waktu yang tersedia hanya 100 menit. Satu soal kurang dari 1 menit. Kemudian materi SKD itu umumnya berbentuk pengetahuan umum yang membutuhkan hafalan, kebiasaan, penalaran lah yang sederhana ya. Kalaupun ada analisis, itu analisis sederhana sebenarnya. Terutama yang di TIU. Sederhana dan bisa kita kita bisa kerjakan kalau kita sering berlatih soal-soal itu. Nah, pengayaan dan penguasaan soal itu membuat kita dapat mempercepat menjawab soal mengingat kemungkinan soal yang muncul telah dipelajari sebelumnya. Baik oleh karena soalnya sama, ataupun jenis dan pola soalnya menyerupai soal yang telah dipelajari sebelumnya. Artinya apa, adik-adik? Ketika adik-adik memiliki pengayaan dan penguasaan soal, setidaknya adik-adik sudah punya referensi jenis-jenis soalnya, cara penyelesaiannya. Jangan juga terlalu berharap dengan belajar dari aplikasi Smart BTW atau aplikasi manapun, itu soal yang akan keluar. Karena soal SKD itu disusun oleh satu tim yang dibentuk oleh pemerintah. Kita tidak tahu soalnya seperti apa. Makanya yang bisa kita lakukan, kita perbanyak referensi soal kalian. Syukur-syukur ada yang keluar. Kalau tidak usah panik, karena bentar, ini telepon masuk. Karena sebenarnya dengan berbekal banyaknya kalian berlatih soal, menguasai soal itu relatif tidak jauh-jauh beda. Mungkin redaksinya saja yang berbeda, atau kalau toh itu ada isu yang baru, itu pendekatan penyelesaiannya juga tidak jauh-jauh beda dari apa yang soal-soal sebelumnya. Jadi ini pentingnya pengayaan soal. Persoalannya pengayaan soal ini butuh waktu, nggak bisa instan. Makanya kenapa kita adakan saat ini, karena perkiraan kami dua bulan lagi kalian akan menghadapi SKD, masih cukup waktulah untuk pengayaan soal ya. Oke, kunci sukses kedua itu pembiasaan CAT. Tadi Bapak udah jelaskan bahwa CAT itu umumnya digunakan dalam segala jenis tes saat ini ya, di UTBK ya,
di SBMPT itu pakai UTBK, ya, ujian tulis berbasis komputer. Di ujian-ujian sertifikasi juga sudah berbasis CAT, gitu ya. Cuma beda-beda ininya, peruntukannya dan desainnya. Ya, mungkin beda dari jenis soal, waktu mengerjakan gitu, itu akan berpengaruh pada kecepatan dan keakuratan mengerjakan ujian berbasis CAT. Oleh karena itu kita sarankan kalian membiasakan diri menggunakan CAT yang didesain mirip dengan punyanya BKN. Kunci penguasaan yang terakhir, kunci suksesnya. Jadi yang kunci sukses pertama itu pengayaan soal. Yang kedua, pembiasaan CAT. Nah, yang ketiga, penguasaan strategi mengerjakan soal. Ya, kenapa penting? Karena kelulusan SKD tidak semata-mata ditentukan oleh penguasaan soal kalian, tetapi juga oleh kemampuan mengatur waktu untuk mengerjakan setiap subtes. Dengan alokasi waktu yang sangat sempit dan sistem penilaian yang berbeda untuk setiap kategori soal, maka diperlukan strategi agar hasil SKD setidaknya dapat memenuhi standar passing grade yang ditentukan. Ya, makanya kami menyarankan kalian belajar dari aplikasi yang menyediakan fasilitas indikator waktu dan navigasi soal untuk berlatih strategi. Tidak tabu belajar dari buku, ya, atau dari banyak aplikasi gratisan, tetapi agak kesulitan kalian untuk berlatih strategi optimasi waktu. Makanya kita menyarankan kalian, ada banyak, tidak hanya Smart BTW, ada banyak aplikasi juga yang sejenis Smart BTW yang bisa kalian pakai gitu ya, yang dilengkapi. Intinya ada fitur-fitur optimasi waktu, ya, kemudian navigasi soal, supaya kalian bisa berlatih strategi optimasi waktu. Nah, oke, itu 3 hal. Nah, Bapak berasumsi, saya berasumsi kalian sudah memiliki akses 60 modul di aplikasi Smart BTW. Jadi ada 60 modul, ya, kalau di total itu 6.600 soal yang sudah didesain strukturnya. Nanti kita mungkin akan demo sedikit. Seperti pengelompokan soal di CAT-nya BKN. Nah, bagi kalian yang sudah memiliki, dan itu kita berikan gratis, terutama kepada adik-adik alumni, itu gratis. Cuma mungkin ada yang belum diaktifkan karena, mohon maaf, ini rupanya membludak banget, ya, sudah hampir di atas 500 anak yang alumni yang minta itu. Jadi tim kami, admin kami butuh waktu untuk memverifikasi dan mengaktifkan modul itu. Jadi bersabar saja, ongoing semuanya. Mudah-mudahan dalam minggu ini selesai semua, kalian sudah bisa memiliki akses kepada 60 modul tersebut. Nah, ketika kalian sudah memiliki akses ke 60 modul tersebut, Bapak menyarankan cara belajarnya adalah seperti ini. Jadi, modul itu bisa kalian akses sampai 5 kali untuk setiap modul. Modul itu berlaku 1 tahun, dan setiap modul bisa diakses sampai 5 kali. Nah, kenapa kok 5 kali? Karena kembali lagi, adik-adik, kuncinya adalah pengayaan soal. Nah, pengayaan soal bisa kalian dapat jika kalian mengerjakan berulang-ulang soal tersebut. Tentunya tidak hanya sekedar mengerjakan, tapi juga membaca pembahasan, memahami, itu ya penjelasannya, sehingga jangan hafalan gitu. Karena sekali lagi, kita disclaimer-nya kan tidak menjanjikan soal yang ada di BTW, di Smart BTW itu yang akan keluar. Enggak. Penyusunnya SKD itu tim yang dibentuk pemerintah, bukan dari BTW nyusunnya. Bahwa sumber-sumber soal BTW itu kenapa banyak, di antaranya kami dapatkan dari siswa-siswa CPNS tahun lalu, dari siswa-siswa Sekdin tahun lalu, siswa binaan BTW, yang ketika selesai mereka mengerjakan ujian, itu kami minta tolong untuk men-share soal-soal terbaru yang mereka dapatkan yang tidak ada di modul. Namanya FR, Field Report. Jadi setiap siswa, seperti kemarin, yang kedinasan kemarin itu kami wajibkan setiap siswa melaporkan setidaknya 5 soal, ya, yang mereka dapatkan pada saat ujian di BKN kemarin. Jadi itulah yang kita tampung, kita kemudian olah dengan tim mentor untuk diberikan
diperbaiki lagi, ya, redaksinya dan lain sebagainya, kemudian dibahas pilihan jawabannya, kemudian kita upload dalam modul. Jadi itu antara lain sumber soal dari Bimbel BTW, dari Smart BTW. Tapi sekali lagi ya, Bapak mau disclaimer bahwa tidak terus mengandalkan soal-soal dari BTW, ya, wah ini kok nggak ada yang keluar atau apa, keluarnya dikit itu. Nah itu berarti ada yang salah dalam pola belajar kalian. Karena sekali lagi soal-soal yang dites itu rentangnya sangat luas, seperti halnya TWK. TWK itu nasionalisme, pilar negara, bela negara. Waduh, pilar negara aja kita tahu kan ada 4, undang-undang, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Nah itu rentang soalnya tuh undang-undang saja bisa keluar pasal, ya, bisa keluar pengamalan dari pasal tersebut. Nasionalisme bisa keluar sejarah, bisa juga keluar kasus, rentangnya sangat luas. Sehingga nggak mungkin lah kita malah bertanya-tanya kalau ada bimbel yang mengatakan ini soal-soalnya pasti keluar. Tuh. Pengalaman kami, nggak ada bimbel yang bisa seperti itu karena kembali lagi soal-soal itu bukan dari kita. Yang bisa kita lakukan itu menghimpun soal-soal yang sudah keluar sebelumnya, dan cara kami adalah dari kontribusi adik-adik yang sudah ujian sebelumnya. Itu yang kita lakukan. Besok juga kami berharap adik-adik yang dapat fasilitas ini bisa ikut bersumbangsi untuk memberikan kami informasi, ini Kak soalnya seperti ini. Minimal 2-3 soal saja. Kalau sekarang ada sekitar 500-an lebih yang kita berikan akses gratis dari alumni, paling tidak akan terkumpul 1000 soal misalnya. Nah, itu yang kita akan gunakan untuk adik-adik kalian yang berikutnya. Itu harapan kami. Jadi balik lagi ke sini. Ketika kalian sudah punya akses 60 modul itu, 6.000 soal itu, dengan 5 kali kesempatan mengulang modul itu, yang kalian harus lakukan adalah kerjakanlah setiap modul itu, ya, setiap hari. Misalnya hari ini modul 1 dan modul 2. Kemudian besok modul 3 dan modul 4. Besoknya lagi modul 5 dan modul 6. Nah, kalau kita berhitung adik-adik, waktu tesnya kalian tinggal 2 bulan lagi, terus kita punya 60 modul, kalau kalian kerjakan 2 modul sehari, berarti hari ke-30 selesai putaran pertama. Putaran pertama dari modul-modul itu selesai. Itu namanya pengenalan soal. Jadi target kita memang di putaran pertama baru pengenalan soal. Nggak perlu pusing dengan nilainya. Kalau nggak lulus, udah. Nggak apa-apa. Yang diukur di situ adalah kemampuan awal kalian mengerjakan itu seberapa sih. Ya. Karena yang utama di situ adalah kemudian ketika selesai mengerjakan, kalian bisa mengakses pembahasan soalnya. Nah, disitulah kemudian kalian belajar. Oh, tadi misalnya nomor 1 harusnya jawabannya D, saya jawab B. Kenapa D? Ada penjelasannya. Nah, disitulah proses belajar yang kalian lakukan. Mengenal soal dan mulai belajar. Jadi, di putaran pertama ini, kerjakan saja dulu semua modulnya semampunya. Ya, supaya kenal soal-soalnya. Jangan balik mengerjakan modul yang sudah dikerjakan. Jangan lupa setiap selesai mengerjakan modul, baca kunci jawaban dan pembahasan soalnya. Itu. Setelah selesai 60 modul, katakanlah hari ke-30, dengan 2 modul sehari, itu akan ada putaran kedua. Ya, di mana kalian balik lagi mengerjakan modul tersebut dari awal. Modul 1 dan modul 2 dikerjakan lagi. Itu namanya pengayaan soal. Jadi target putaran pertama pengenalan soal, putaran kedua pengayaan soal, supaya kalian mulai terbiasa dengan soal-soal. Ya, SKD. Paling enggak kan sudah pernah baca soal dan jawabannya di putaran pertama, sehingga pasti nilainya akan semakin baik. Ya. Sama juga caranya selesaikan juga sampai akhir, ya. Biasanya sih pengerjaannya akan semakin cepat dari yang putaran pertama. Jadi semakin kurang juga yang salah. Kalau toh masih ada salah, kalian baca lagi kunci jawaban dan pembahasannya. Gitu. Kalau toh ada ketemu kunci jawaban dan pembahasan yang meragukan, itu ada menu
laporkan masalah. Kalian bisa laporkan, Kak, kok kayaknya jawabannya nggak ini, tapi ini. Gitu. Itu bisa dipakai. Di setiap soal ada fitur laporkan masalah. Jadi kita sediakan itu. Nah, syukur-syukur kalian bisa sampai ke putaran 3, 4, dan 5. Karena putaran 3 ini targetnya adalah pembiasaan mengerjakan ketiga modul ya. Biasanya kalau sudah ketiga itu sudah sangat jarang sekali nggak lulus. Karena kalian sudah 2 kali mengerjakan. Ibaratnya merem aja kalian udah tahu jawabannya. Ya, kalau masih cukup waktunya bisa ngulang sampai ke 4 dan 5. Kemarin ada yang nanya, Kak, bisa nggak saya ngerjakan sampai 3 modul sehari? Bisa, sangat bisa. Malah kita anjurkan. Sekarang adik-adik, Bapak tahu atau saya tahu banyak yang bekerja. Ya, banyak yang bekerja. Bapak cuma mau bilang gini, untuk banyak hal yang kalian lakukan dalam waktu bersamaan itu tidak mungkin menghasilkan hasil yang optimal. Untuk banyak hal yang kalian kerjakan dalam waktu bersamaan tidak bisa menghasilkan yang optimal. Untuk bisa menghasilkan hasil yang optimal, kalian harus punya prioritas dan fokus pada prioritas itu. Ya. Nah, pertanyaannya, prioritas kalian apa saat ini? Itu yang perlu kalian renungkan. Kalau prioritasnya memang tahun ini kalian harus tembus CPNS, ya saran Bapak, fokuslah ke sana. Untuk tugas-tugas kantor, saya kira bisalah dikomunikasikan, karena kita juga, saya juga masih sebagai PNS, masih sebagai kepala bidang, punya staf yang magang, itu sedih rasanya kalau tiap tahun lihat dia magang aja terus. Rasanya kalau kalian minta izin sama pimpinan, Pak, Bu, Kak, itu senior, izin saya mau fokus, asal betul-betul fokus, saya kira senior-senior kalian juga akan memberi ruang bagi kalian untuk meningkatkan kemampuan kalian lah dalam mempersiapkan diri gitu. Enggak kualat aja kalau misalnya kita jejalin dengan pekerjaan-pekerjaan gitu, karena salah satu tugasnya pimpinan itu memang mensejahterakan staf atau ya mendoronglah peningkatan inilah staf. Masa si stafnya mau jadi staf kita terus, itu namanya egois juga kalau kayak gitu kan. Kerjaan kita pingin beres, tapi adik-adik kita misalnya kita tidak mau kasih kesempatan itu. Dan saya kira tidak ada di alumni yang berpikir seperti itu, adik-adik. Jadi silakan minta waktu sama kakak-kakaknya, asal betul-betul memang kalian memanfaatkan waktu itu untuk belajar. Ya. Intinya sekali lagi bisa karena biasa. Ya, jadi kalau bisa maksimalkan fasilitas pengulangan akses, baca juga e-book kumpulan materi SKD. Ya, kita punya buku. Kalau kalian belum punya bisa juga ini minta, bukan minta sih, kalau buku beli berapa 145 kalau enggak salah itu harganya. Kalau enggak dari bukunya BTW juga bisa dari sumber lain lah, dari buku-buku yang ada di Gramedia pun Mas kalian bisa cari. Yang penting pengayaan soal, latihan soalnya itu di aplikasi saja. Untuk materi bisa kalian ambil dari banyak sumber ya. Juga bisa dari sumber-sumber di YouTube, itu banyak sekali untuk nambah pengetahuan kalian. Jadi kalau kalian bisa menambah pengetahuan materi, menambah pengayaan soal, itu klop rasanya. Bisa maksimal nilainya. Oke. Nah ini bagian 3, strateginya sekarang. Gimana ngerjain SKD ketika sudah ada dalam ruang tes di BKN. Karena ruang tesnya itu, waduh, yang ngeri-ngeri sedap lah ya, adik-adik yang sudah pernah ngikut tuh gimana, apalagi zaman pandemi ini betul-betul screeningnya betul-betul pakai celana, nggak boleh pakai sabuk. Kalau pakai sabuk diganti tali rafia dan lain sebagainya, itu kan sudah kalau nggak kuat-kuat mentalnya ya bisa ini gitu, panik. Jadi selain persiapan, ya kalau bisa saran saya 1 hari sebelumnya sudah survei lokasi, sudah tahu tempatnya, cara mengaksesnya seperti apa, naik mobilnya berapa lama, misalnya ada parkir apa enggak, misalnya, atau naik angkutan umum berapa lama sampai ke sana.
kemudian habis itu istirahat dengan baik untuk persiapannya, ya minta doa, restu orang tua untuk berangkatnya. Nah, ketika sudah masuk ruang ujian, apa yang kita lakukan ketika kalian sudah berhadapan dengan CAT itu? Strategi yang pertama yang kami sarankan kepada siswa-siswa Bimbel BTW itu bisa saja strateginya macam-macam, tapi ini yang kami laksanakan ya di Bimbel BTW ini adalah kerjakan TKP dulu. Kenapa kok soal TKP ini harus kita rekomendasikan dikerjakan terlebih dahulu? Karena pertama gini, soal TKP itu semua pilihan jawabannya itu bernilai dari nilai 1 sampai 5. Tugas kita mencari nilai yang terbaik atau ideal. Ya. Berbeda dengan soal TWK dan TIU yang hanya satu yang benar dari 5 pilihan jawaban. Kalau ini semua pilihan jawabannya ada nilainya. Tugas kita mencari nilai yang paling ideal. Nah, sehingga apa? Sehingga butuh konsentrasi untuk membaca semua pilihan jawaban untuk mendapatkan pilihan jawaban yang ideal. Ya, bahkan ada beberapa anak-anak yang nggak lagi baca soal, dia bahkan langsung fokus baca pilihan jawabannya untuk mencari nilai jawaban yang ideal. Nah, jawaban yang ideal, konsentrasi untuk mendapatkan pilihan jawaban yang ideal, itu kan akan maksimal ketika kita baru masuk ruang ujian. Ya, jadi sekali lagi, karena karakteristik penilaian di TKP itu semua pilihan jawaban bernilai dari 1 sampai 5 dan tugas kita mencari nilai ideal, sehingga semua pilihan jawaban harus kita baca. Untuk bisa mencari jawaban ideal dari 5 pilihan jawaban itu, kita butuh konsentrasi. Membaca semua pilihan jawaban. Konsentrasi terbaik adalah waktu kita baru memulai ujian. Baru masuk ruang ujian. Bayangkan kalau kalian ngerjakan TWK dulu. Ketemu pasal, ini pasal berapa ya? Ayat berapa ini? Antara ayat 1 dan ayat 2. Masih belum yakin, terngiang-ngiang masuk ke TIU. Ketemu deret misalnya, ini habis angka ini berapa ya? Terngiang-ngiang baru kemudian ngerjakan TKP. Nah itu kalian sudah enggak konsentrasi di situ. Makanya kami sarankan, kerjakanlah TKP dulu. Pertimbangannya itu tadi, mengerjakan TKP butuh konsentrasi karena karakteristik sistem penilaian dia, dan target nilai yang harus kita capai di situ, dan konsentrasi terbaik adalah di pagi, di saat kita baru masuk ruang ujian untuk mengerjakannya. Nah, jumlah soal TKP itu 45 soal, passing grade-nya 156. Caranya gimana ngerjakan ini? Ini sebenarnya kalau kalian bisa kuasai itu, meskipun 45 soal, jadi gini adik-adik, 110 soal itu dikerjakan 90 menit. Dikasih waktu 100 menit. 110 soal. Rata-rata satu soal 55 detik. Gitu ya. Tetapi di TKP ini, kalau kalian terapkan strategi ini, logikanya kan paling nggak butuh sekitar 40-an menit ya. Tapi kalau strategi ini kalian lakukan, itu sebenarnya hanya sekitar 30-an menit, ya paling maksimal 35 menit kalian sudah bisa menyelesaikan. Caranya gimana? Nah ini. Pertama apa? Ketika mengerjakan TKP, ya buka, dikasih token, kasih ini ya, kemudian soalnya tampil, CAT-nya tampil, langsung kalian klik nomor 66. Nomor 66 itu soal-soal TKP sampai 110 gitu ya. Nah, ketika soal nomor 66 sudah klik, itu sudah mulai nomornya TKP itu. Apa yang kalian lakukan? Pertama, pastikan baca kata kunci. Kata kuncinya itu ada di pojok kiri atas sebelum soal. Kata kunci inilah yang akan mengarahkan kalian, ini soal yang sedang kalian hadapi ini kaitannya dengan materi apa? Apakah pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi, ataukah profesionalisme? Nah, jadi enak nih, kalau nggak salah sejak rekrutmen CPNS 2019 kemarin, BKN sudah memberikan fasilitas kata kunci. Masalahnya memang nggak kebaca kata kuncinya kalau nggak jeli kita.
Makanya nanti Bapak kasih contoh tuh, di mana posisi kata kunci itu. Karena kemarin anak-anak Sekdim sudah Bapak wanti-wanti, kita wanti-wanti, baca kata kunci sebelum jawab, supaya kalian tahu ini materi ini apa sih, tentang apa ini. Karena bisa saja jawaban satu soal yang mirip itu akan berbeda antara profesionalisme dengan jejaring kerja misalnya. Ketika soal ini bicara jejaring kerja, kita mungkin harus memikirkan, memprioritaskan jejaring, ya. Tapi ketika bicara soal yang sama untuk kata kunci profesionalisme, ya harus profesional, ya. Mungkin mengabaikan jejaring kerja, harus profesional yang dituntut di situ. Nah, seperti itulah fungsinya kata kunci. Jika sudah paham soal tersebut terkait materi apa, maka dari 5 pilihan jawaban di TKP itu, persempit pilihan menjadi cukup 2 jawaban yang pernyataannya paling relevan atau ideal sesuai dengan kata kunci. Ya, gitu. Persempit menjadi 2 dulu. Jangan kalian paksakan mempersempit menjadi 1, mencari jawaban yang paling ideal. Dari 5, kalian mikir mana nih yang paling ideal. Mencari 1. Itu akan menyulitkan kalian. Akan lebih mudah dari 5 pilihan jawaban itu kalian persempit dulu menjadi 2. Itu. Ya. Cara mempersempitnya ya cari yang relevan dengan kata kunci. Cari kondisi ideal yang relevan dengan kata kuncinya. Sempitkan jadi 2 saja dulu. Kebanyakan kesalahan mengerjakan TKP itu langsung memaksakan diri mencari 1 dari 5 yang paling ideal. Itu menurut saya agak salah strategi seperti itu, karena terus akhirnya akan tersita banyak waktu di situ, akan bikin kalian pusing, gitu. Akan lebih mudah mengerucutkan dulu dia menjadi 2 jawaban. Ya, makanya memang penting untuk menguasai tujuan dari setiap submateri, karena submateri yang jadi kata kunci itu apa sih tujuannya. Nah, ini akan lebih jelas di kelas. Kalian kalau ikut di kelas bagus, dijelasin lebih detail nih. Profesionalisme apa saja sih? Ada berapa aspek profesionalisme itu? Itu kalian bisa itu. Nah, cara mempersempit jawaban menjadi 2 pilihan itu adalah pertama, tempatkan diri bahwa kita ini ahli atau profesional di bidang atau materi yang ditanyakan. Misalnya soal terkait IT. Posisikan diri kalian sebagai ahli IT, ya. Pilih jawaban yang mampu menyelesaikan masalah IT. Contoh lain soal terkait pelayanan publik. Posisikan diri kalian sebagai orang yang profesional dan mengutamakan memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, kadang-kadang pertanyaannya begini, Pak, ini kan tes karakteristik pribadi. Saya kan harus jadi pribadi saya sendiri. Tujuan dari TKP ini adalah mencari pribadi-pribadi yang dibutuhkan oleh organisasi. Itu. Dalam hal ini ASN. Ya. ASN itu butuh apa? Pribadi yang mandiri, yang profesional, ya, yang macam-macam tuh ada di undang-undang tentang ASN. Pelajari itu. Ya, kesalahan kalian kadang-kadang itu menempatkan ini karena TKP ini kan ya apa adanya saya gitu. Kalian lupa bahwa TKP ini didesain untuk menjaring pribadi-pribadi yang bisa memenuhi kebutuhan organisasi, gitu ya. Jadi ini bukan tes psikotes. Bukan psikologi, ini tes karakteristik pribadi yang dicari orang-orang yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi bohong-bohong dikit nggak apa-apalah. Yang penting sesuai dengan, kalau kalian misalnya orang yang nggak bisa bekerja sama, gitu, ya gimana lu bisa lulus? Orang di PNS itu butuh orang-orang yang bisa bekerja sama, bisa toleran dan lain sebagainya. Jadi ya, kalau kalian orang yang introvert, misalnya, ya jangan jadi introvert kalau memang ASN-nya tidak dibutuhkan orang-orang introvert misalnya. Gitu ya. Oke. Jadi, bahkan kalau soalnya terlalu panjang, bisa dibaca secara cepat saja. Ya, jadi baca kata kunci, kemudian baca pilihan jawabannya. Cuma kabar baik bagi adik-adik, di TKP tahun ini, yang di Sekdin kemarin soalnya pendek-pendek, tidak seperti tahun sebelumnya soalnya panjang-panjang gitu. Jadi kalau masih sempat baca soalnya, baca kata kunci, baca soal dan baca pilihan jawabannya. Tapi kalau terlalu panjang, waktunya udah mepet,
baca kata kunci langsung ke pilihan jawaban saja bisa. Ya. Sekali lagi, setelah mendapat 2 jawaban sesuai dengan materi yang ditanyakan, langsung jawab saja sesuai keyakinan bahwa jawaban itu yang terbaik, yang paling relevan, atau sesuai dengan kata kunci di pojok kiri atas. Artinya gini, deh. Dari pilihan jawaban A, B, C, D, E, kemudian kalian kerucutkan, ini kayaknya yang ideal B dan D. Udah, ketika ketemu B dan D, yakin kalian 70% B, udah jawab saja B. Nggak usah lagi mikir dari B dan D ini mana yang paling ideal. Habis waktu kalian nanti. Udahlah, yakin 70%, jawab saja. Kenapa? Karena kalau kalian bisa mengerucutkan menjadi 2, ya, kemudian memang 2 pilihan jawaban ini sudah sesuai dengan kata kunci, menurut kalian sudah ideal sesuai kata kunci, itu paling nggak nilainya 4 dan 5. Ya. Kalau misalnya katakanlah B dan D, itu paling nggak dan nilai 4 dan 5. Jadi tidak harus buang waktu banyak memilih jawaban ideal. Karena kalau toh misalnya 45 jawaban 45 soal itu semua dengan mengerucutkan itu ya menjadi 2 pilihan jawaban, kemudian dilalah lah, orang Jawa bilang dilalah kok 45 jawaban ini saya kerucutkan jadi 2, semuanya nilainya 4. Nilai 4 kali 45 itu 180, adik-adik. Itu sudah jauh di atas passing grade. Ya. Udah jauh di atas passing grade. Passing grade-nya kan 156. Seburuk-buruknya nih, dari 45 soal yang kalian kerucutkan itu, ternyata ada 3 yang nilainya, ada 10 soal yang nilainya 3. Yang 35 soal, itu nilainya 4, malah nggak ada nilai 5. Itu pun kalian masuk passing grade. Karena 35 kali 4 ditambah 10 kali 3 itu 140, ditambah 30 itu 170. Nah ini salah lagi nih. Nah, harusnya 170 nih. As nanti koreksi ya. 140 tambah 30 itu 170. Ini enggak lulus TIU ini yang nyusun. Gitu ya. Jadi halo, saya terlalu banyak ngomong kayaknya masih termonitor ya? Masih, Pak. Masih. Masih, Pak. Oh, Masih, Pak. Masih, Pak. Ya wes, saya lanjut. Lanjut terus. Masih, Pak. Ya, siap. Terus. Tar. Saya kelewat soalnya nih. Mana tadi? Strategi sudah selesai kayaknya di sini ya. Oke. Ya. Nah, jadi gitu adik-adik. Nggak usah terlalu momok harus cari jawaban yang ideal di TKP. Udahlah, kerucutkan jadi 2. Yakin 70% dari 2 ini yang benar, udah tembak saja. Karena sekali lagi kita harus cepat dan tepat. Nah, kebetulan TKP-nya ini tidak mengharuskan nilainya pilihannya harus yang benar. Karena semua pilihan punya nilai. Ya. Usahakan jawab semua soal, jangan ada yang kosong. Jadi di putaran pertama ini itu udah selesaikan TKP sehingga nggak jadi pikiran lagi ketika ngerjakan TIU, ngerjakan TWK. Selesaikan saja. Gampang menyelesaikannya. Kerucutkan itu udah selesai. Usahakan jawab semua soal, jangan ada yang kosong. Tidak perlu jadi beban, supaya tidak perlu jadi beban saat mengerjakan TIU dan TWK. Yakin bahwa dengan cara mengerjakan seperti di atas, kalian pasti sudah lulus TKP. Gimana caranya? Sekali lagi selalu posisikan diri kalian sebagai orang yang ahli, paham, profesional, punya sikap melayani, dan lain sebagainya. Jadi kalau ini diterapkan, itu waktunya sekitar 30-32 menit itu selesai kok. Pengalaman siswa bimbel BTW kemarin, dari hampir 200 sampai 300 lah siswa kami itu, yang di Sekdin kemarin, itu tidak ada satupun yang gagal di TKP. Tidak ada satupun yang tidak memenuhi passing grade TKP. Dari sekitar 300 siswa kita yang Sekdin tahun ini. Baik yang milih IPDN, STIN, STIS, Poltekim, Poltekip, maupun disi pencatar itu tidak ada satupun yang gagal di TKP karena menerapkan strategi yang seperti ini. Dan mereka cepat banget mengerjakannya. Cepat banget. Ada yang bahkan 25 menit sudah selesai. Gitu. Karena memang gampang banget. Persoalannya sebenarnya di TKP-nya ini.
kalian terlalu karena nggak tahu strategi, jadi memilih satu yang terbaik dari 5 pilihan jawaban. Nah, itu betul-betul menyita waktu kalian. Makanya sederhanakan dengan mengerucutkan jadi 2, dan dari 2 ini yakin mana yang paling benar, udah tembak saja. Target awal lulus passing grade dulu. Oke. TIU. Strategi 2 setelah mengerjakan TKP, makanya kemarin rame kalau di BKN dan pasar itu rame. Ini kalau dilihat di live scoring anak-anak yang ngerjakan TKP ya orang bilang wah ini pasti anak BTW gitu. Udah patronnya soalnya mengerjakan, mereka kita minta TKP dulu. Habis itu baru TIU. TIU jumlah soal 35, passing grade 80. Ya, caranya kerjakan TIU untuk soal-soal yang kalian anggap mudah. Dari 35 soal, targetkan minimal di putaran ini jawab 20 soal dengan benar. Dengan demikian kalian itu sudah punya stok angka 100. Sudah pasti lulus passing grade. Nggak usah maksakan menyelesaikan semua. Pilih dulu yang dianggap mudah, dan di putaran ini setidaknya ada 20 soal yang sudah kalian anggap benar. Sisanya yang 15 soal itu nanti saja kalau masih ada waktu. Paling nggak itu dijawab hitung kancing saja, ada yang kena lah nanti itu. Tapi yang penting 20 soal di putaran pertama harus benar dulu. Itu sudah pasti lolos passing grade. Ya. Jangan berhenti di nomor yang sulit. Kalau ketemu soal yang kalian sudah kerjakan lebih dari 2 menit, tinggalkan saja. Nanti saja dikerjakannya setelah mengerjakan seluruh soal TWK. Ya, pelajari tujuan dari setiap materi TIU. Kemudian ingat waktunya sebenarnya nggak lama. 30 menit sampai 33 menit itu sudah cukup. Jadi kalau kita tambah tadi itu 32 menit TKP sama 33 menit TIU, itu sudah berapa? 65 menit. Kita ada 100 menit. Ya. Jadi masih ada 35 menit sisa. Syukur-syukur TIU ini nggak sampai lah 30 menit. Kalau cuma ngejar passing grade itu, kemarin juga rasanya dari 300 siswa itu rasanya nggak ada yang gagal di TIU kemarin tuh. Bahkan ya mungkin ada 1 atau 2 itu ya, tapi rasanya sih nggak ada. Bahkan banyak siswa kita yang sempurna nilai TIU-nya kemarin. Oke, setelah itu, nah baru ini yang jadi, saya sebenarnya nggak mau pakai kata momok nih, tapi sebenarnya ini yang perlu kita fokus di TWK, karena banyak kegagalan di TWK nih, dari tahun lalu maupun tahun ini. Di SKD Sekdin juga banyak yang gagal di TWK. Ya kalau untuk memotivasi adik-adik ya saya bilang momok aja lah, ini TWK ini ya. Nah karena momok, makanya kita kerjain terakhir. Karena ini butuh konsentrasi, butuh yang paling sulit juga nih ininya. Jadi ibaratnya TKP paling mudah, kemudian TIU, baru terakhir nih, kerjakan TWK. Jumlah soalnya 30, passing grade 65. Nah, ketika kalian sudah ngerjakan TKP, sudah nggak ada beban lagi mikirin TKP, TIU juga sudah nggak ada beban, artinya apa? Kalian akan fokus ke TWK. Ya. Nah, untuk itu saat mau mulai mengerjakan TWK, oh ya, sorry, Bapak update, TKP itu dari nomor 66 sampai 110, TIU dari nomor 31 sampai 65. Itu ya, TIU. TKP itu dari nomor 1 sampai nomor 30. Nah, saat akan mengerjakan TWK, ambil waktu sesaat untuk gerak badan dan tarik nafas panjang. Jadi, sudah ada beban di TKP, di TIU, udah. Sekarang fokus ngerjain TWK. Caranya, karena kalian mungkin suntuk ngerjain TKP dan TIU, udah tapi sudah yakin lulus, ketika sekarang ngerjakan TWK, ambil dulu waktu sejenak untuk gerak badan, tarik nafas, tolah-toleh sebentar lah sambil apa ya, kalian mungkin membungkuk selama mengerjakan TWK dan TKP ya, sekarang peregangan sedikit gitu ya, barang 10 detik, biar juga ada asupan oksigen ke otak ya, ada juga suasana baru, karena kalian perlu fokus nih untuk TWK nih, yang dibilang momok itu. Jadi tarik nafas, masukkan oksigen, putar badannya, peregangan sedikit lah.
tanpa harus berdiri dari tempat duduk. Kemudian lihat kiri kanan supaya mata juga nggak jenuh lihat layar gitu ya. Baru kalian fokus ya. Sambil kalian gerak badan, tarik nafas, tuh perhatikan waktu yang terletak di bagian atas. Kalau nggak salah kemarin itu waktunya di pojok kanan atas. Itu. Supaya kalian tenang nih, wah saya masih cukup waktunya nih. Kalau kalian ngerjakan seperti tadi kan masih cukup waktunya, ada sekitar 35 menit lah sisa gitu ya. Syukur-syukur ada 40 menit sisa. Kalau kalian bisa ngerjakan TIU-nya 30, TKP 30 menit, berarti masih ada sisa 40 menit. Nah, masih cukup waktu. Biar kalian tenang, wah saya nggak keburu-buru nih, masih ada waktu. Nggak perlu panik, karena waktunya masih banyak. Ya. Saatnya kemudian kalian fokus ke TWK. Mulailah mengerjakan TWK, kerjakan dengan fokus, jangan buru-buru. Kemarin Bapak lihat masih ada yang buru-buru. Ya lupa Mas, bahwa waktunya sebenarnya cukup untuk mengerjakan 30 soal, masih ada 35 menit itu sangat-sangat cukup waktunya. Ya, jangan buru-buru, yakin bahwa kalian sudah lulus passing grade TKP dan TIU, tinggal fokus ke TKP. Caranya juga sama, baca kata kunci di atasnya. Ya, letaknya di pojok kiri itu. Nah, sama dengan cara ngerjakan TKP, persempit juga pilihan jawaban jadi 2. Ya. Persempit aja dulu jadi 2, terus kalau yakin udah benar 70%, misalnya dari C dan D, kok saya yakin C ya, udah jawab sajalah. Ya. Kalau toh salah 15 soal dari 30 soal atau 50% jawaban kalian salah, kalian itu tetap lolos passing grade. 15 kali 5 itu 75, passing grade-nya 65. Dah, lulus itu. Ya. Dengan catatan, fokus, baca, pelan-pelan, masih cukup waktunya. Makanya jangan lupa untuk selalu melihat timer, hitung mundur waktu yang ada di pojok kanan atas itu. Ya, di setiap layar itu ada tertulis ini. Oke, nah setelah selesai TWK, masih ada waktu mungkin 2 menit, gunakan untuk mengerjakan soal TIU dan TWK yang belum terjawab. Ya, itu ditandai dengan bulatan warna merah. Pokoknya warna merah lah. Ingat ya, jangan ada soal yang tidak terjawab. Habiskan waktu yang tersisa. Jangan panik jika sudah ada yang selesai. Karena mulainya beda-beda, selesainya pun pasti beda-beda. Nggak usah terpengaruh. Nah, untuk soal yang belum terjawab dan kalian nggak tahu jawabannya, jawab aja secara acak namun konsisten. Contohnya, kalau menjawab konsisten ngawur tapi konsisten itu kalau milih B ya B semua yang soal yang tersisa itu. Atau kalau C semua. Jangan hitung kancing. Karena misalnya seperti TIU tadi, kalian ngerjakan 20 soal, masih ada 15. 15 kalau kalian jawab C semua, itu paling enggak probabilitasnya itu sekitar 3 yang akan benar. Gitu ya. 3 kali 15, 3 kali 5 ya, tambahan poin kalian 15. Udah nambah lumayan. Tuh. Daripada ngacak, hitung kancing. Belum tentu ada yang benar. Bisa juga banyak yang benar. Tapi kalau kita bicara probabilitas, hukum dadu, hukum Pareto itu ya gitulah. Peluang keluarnya akan lebih besar kalau kalian menjawab seragam itu. Tidak ada pengurangan nilai jika kalian salah. Jadi sekali lagi jangan ada soal yang tidak terjawab. Nah itu adik-adik, ini strateginya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini ada yang Bapak sering bilang kata kunci itu adanya di pojok kiri atas di setiap soal. Ini yang Bapak lingkari merah ini. Nah ini nggak kelihatan memang karena warnanya backgroundnya abu-abu, tulisannya juga abu-abu. Ya, kalau itu mundurnya ada di pojok kanan atas. Jadi kalian bisa lihat di situ. Ya. Nah ini kemarin beberapa anak binaan kami yang setdim karena panik di ruangan, dia nggak sempat lihat kata kunci itu. Jadi ya kasihan juga itu karena ya itu mental ya, mental kalau kita sudah panik duluan, lupa apa instruksi kita, apa strategi kita itu kita ajarin lupa mereka. Jadi adik-adik jangan sampai kejadian, makanya terus ini dibaca lagi materi ini yang akan kita share. Ya. Ingat kata kuncinya itu di pojok kiri atas
warnanya agak tersamar. Ini misalnya di contoh ini adalah jejaring kerja itu. Jadi ini menggait kalian lah. Oh, kita harus menjawab yang pilihannya sesuai dengan ini maksud diadakannya tes materi jejaring kerja. Itu sebenarnya. Oke, nah ini BTW EduTech jangan gagal hanya karena nggak tahu, ya. Karena untuk lulus seleksi kompetensi dasar butuh strategi dan persiapan dini. Strategi sudah kita berikan. Strategi juga bisa dipelajari seminggu sebelum ujian. Tetapi yang persiapan dini itu, persiapan pengayaan soal itu butuh waktu. Ya, jadi saran kami maksimalkan akses modul-modul yang sudah kita berikan. Mungkin sebelum kita tanya jawab, saya selesaikan aja dulu ya. Ini pengenalan singkat tentang BTW EduTech. Saya nggak usah lama. Jadi BTW EduTech ini memang kita gagas sebagai satu lembaga yang memfasilitasi beberapa jenis tes untuk masuk perguruan tinggi negeri, sekolah kedinasan, TNI Polri, bahkan CPNS yang tidak bisa didapatkan di bangku sekolah. Gitu. Apa itu? Untuk PTN itu TPS, itu kemudian, bentar nih, Astika telepon. Kenapa, As? Oh ya, oke, ya boleh, oke, ya, Hadi suruh handle ya. Oke, jadi kita menyediakan layanan untuk TPS, meskipun TKA juga ada, kita juga sudah coba modul kita ini, dan banyak juga yang lulus di UI kemarin, IPB, UGM gitu, menggunakan soal-soal kita, kemudian SKD, kemudian psikotes, dan SKD untuk CPNS. Ini layanan yang kita berikan, yang sasarannya sebenarnya adalah menyediakan akses belajar untuk tes-tes yang tidak didapatkan di bangku sekolah. Nah, ini layanannya kita tersedia di semua platform online, ada di App Store, di Play Store, bahkan di web juga bisa diakses. Kemudian ada akses materi belajar, kumpulan soal, desain dari ini juga kita udah buat, ya minimal fungsional fitur-fitur yang ada di CAT itu ada tersedia. Kemudian akses raport dan pembahasan. Bahkan sekarang ada fitur pilihan sekolah atau prodi dan peta persaingan. Jadi adik-adik mungkin yang punya anak yang SMA kelas 3 itu dia qualified di sekolah kedinasan apa, jurusan apa gitu. Hanya dengan memasukkan data itu bisa keluar pilihan sekolahnya. Misalnya saya punya anak lulusan SMK perhotelan. Itu saya masuknya di sekolah kedinasan yang mana? Yang ikatan dinas. Itu keluar. Ya. Itu ada fiturnya, silahkan bisa dicoba-coba. Rekaman hasil kesemaptaan juga ada, kemudian ada forum diskusi. Nah, ini aplikasinya kita sekarang sudah digunakan 130.000 penggunanya. Ya, kemarin ya puji Tuhan 80% kemarin siswa kami diterima di perguruan tinggi kedinasan binaan kami. Rating di Play Store sekarang 4,8 dari 5 startnya. Kemudian tadi Mas Aris juga udah ngomong, kita memang sekarang tahun lalu lah itu review, karena di Kaskus itu tahun lalu ada orang yang mereview bimbel-bimbel kedinasan, itu kita di posisi kedua itu. Mudah-mudahan sekarang semakin baik lagi. Nah, ini contoh kita bisa memonitor raport real time, kita bisa akses ya. Kemudian kita bisa tahu berapa modul yang dia terima, berapa yang dia kerjakan, kepatuhan mengerjakannya berapa persen, kelulusannya berapa persen, kapan dia mengerjakan modul ini, dia tidak lulus di modul di kategori apa, dia sudah mengerjakan berapa kali, itu akan sangat bisa kita monitor karena itu sudah by system gitu ya, sudah by system, jadi nggak perlu lagi kami rekap itu sudah, bahkan kalian bisa langsung mendownload itu real time. Bahkan sekarang kita punya fitur raport ini terkirim secara otomatis tanpa harus di-download. Itu terkirim secara otomatis ke WA orang tua. Kalau WA orang tuanya didaftarkan di sistem. Itu seperti itu kita. Jadi di sini kita bisa pantau, anak ini baru sekali mengerjakan misalnya. Makanya tingkat kelulusannya kecil.
kalau dia sering mengerjakan, ada beberapa kasus anaknya sudah ikut belajar di aplikasi, kok enggak lulus ya? Ada yang protes gitu, yang info kok anak saya sudah belajar kok enggak lulus Pak gitu. Ininya setelah kita akses raportnya, ternyata satu pun enggak ada yang dikerjakan modulnya. Atau kalau mengerjakan itu ya dari 60 mungkin hanya 10, itu pun hanya sekali akses. Agak sulit untuk ini. Makanya kami bisa punya data yang bisa kami lihat dan pertanggungjawabkan ini anaknya, bahkan sampai menit dan detiknya itu kita tahu kapan dia mengerjakan. Ini ada ranking ya, kemarin ini kalau tidak salah ranking kemarin CPNS tanggal 7 Juli kemarin kita buka tryout, itu bahkan sekarang ada yang sudah punya nilai 532. Ini karena mungkin dia sudah sering sekali berlatih, belajar gitu. Banyak yang masih nggak lulus. Kemarin sudah dibagikan di grup Binsus. Nah, ini menu fiturnya pembahasan ya, ada kata kunci, numerik soal cerita, ada soal, kemudian ada pilihan jawaban, ada penjelasannya. Itu ya. Kalau toh ditemukan jawabannya salah, bisa lapor di fitur laporkan masalah. Seperti ini. Kemudian ini testimoni, ternyata juga siswa BTW sudah ada siswanya yang lulus di Akmil, Akpol, PDN, UI, di STTD, bahkan CPNS di Kejaksaan kita udah punya. Ini kemudian kita juga punya buku ya, cukup laris juga di Shopee dan di Tokopedia bukunya ya, karena ini bukunya memang beda dengan buku-buku yang ada di Gramedia. Kita fokus di buku ini adalah materi. Soalnya kita minta dia akses di aplikasi. Tujuannya supaya apa? Supaya dia bisa berlatih strategi. Karena kalau soalnya ditaruh di buku langsung, selain jadi mahal bukunya, juga nggak ada fungsinya. Karena biasanya kalau belajar di buku, selesai ngerjakan udah didiamin. Tapi kalau akses soalnya di aplikasi, mereka bisa ngulang-ngulang. Pembahasannya juga ada di sana. Bisa diulang-ulang. Itu ya. Yang susun juga buku ini ya materi TWK, TIU, TKP, ada dokter-dokter yang tadi saya bilang, mentor-mentor kita, ada beberapa yang alumni terbaik IPDN, dokter, kemudian dosen, dan lain sebagainya. Oke, ini kode tryout yang akan kita lakukan hari ini, tapi mungkin sebelum ini saya izin menunjukkan bagaimana sih aplikasi, terutama mungkin untuk senior-senior yang ingin tahu kayak apa sih aplikasinya ya. Entah nggak sampai 5 menit. Nah, ini aplikasinya, logonya seperti ini. Smart BTW. Kemudian kalau sudah daftar akan tampil seperti ini. Ini yang saya bilang menu, temukan pilihan sekolah kedinasanmu di sini. Itu bisa klik untuk tahu ini saya qualified atau anak saya qualified di sekolah kedinasan mana. Kalau misalnya tingginya sekian, pakai matanya minus sekian misalnya, atau jurusan sekolahnya sekian, ini itu di mana aja yang bisa terima. Itu bisa pakai menu ini. Bahkan kita juga punya media online, Smartpedia, ya. Kemudian ada TV, channel TV juga itu kita punya. Nah, kita coba tunjukkan SKD. Ini ada SKD, SKB, TPS, TKA, TPA, Samapta, Mitra. Ke SKD ini ya modulnya kayak apa sih? Seperti ini kalau kita coba gratis. Nah, ini ada hitung mundur TWK dari nomor 1 sampai nomor 30. Ini soal-soal TWK. Nomor 31 tes intelijensia umum sampai nomor 65 ya. Tes intelijensia umum, kemudian 66 itu soal tentang karakteristik pribadi. Jadi kita udah susun seperti yang ada di BKN. Kita bisa mulai dari sini, baca, simpan, lanjutkan, misalnya kita jawab, itu yang sudah terjawab pasti warnanya hijau, kemudian misalnya kita bisa pindah ke, karena ini latihan, kita jawab dari TWK juga boleh. Nah, sudah selesai. Kalau misalnya ada yang nggak bisa kita jawab, lewati soal, lanjut ke berikutnya, simpan, lanjutkan. Nah, selesai ujian, itu kemudian kita klik, akan keluar nilainya tadi, hasil ujian kita tadi. TWK-nya passing grade 65, TIU 80, TKP 156,
ternyata hasil ujian kita tadi TWK-nya 100, TIU nggak ada yang benar, TKP-nya 12. Total nilai dua-dua tidak lulus. Kalau lulus di warnanya yang merah ganti hijau. Gitu. Jadi kalau lulus warnanya hijau. Kalau ini karena nggak lulus merah dia. Nah ketika nggak lulus, adik-adik bisa klik ini di atas pembahasan. Ini. Nah pembahasan keluar. Wah tadi harusnya nomor 1 saya jawab A. Yang benar jawabannya A. Tadi saya jawab B. Kenapa A ada di sini? Itu juga tadi jawabannya benar. Saya jawab yang nomor 2 B. Ini ada kata kunci, laporkan masalah, soal, opsi jawaban, jawabannya, kemudian penjelasan. Nah, nomor 3 salah. Harusnya jawabannya C, saya jawab D. Kenapa C ini? Itu semua sampai dengan TIU untuk 100 soal semua ada penjelasannya. Jadi silakan adik-adik maksimalkan sampai 110 soal, gitu ya, 110 soal. Nah, ini bisa diakses nanti di materi itu kalau di modul itu kalau kalian sudah mengerjakan modul ini. Nah, ini ada materi belajar menunya. Ini ada tentang nasionalisme, TIU atau TKP, ya. Kalau nasionalisme kita juga bisa akses e-booknya atau video pembelajaran. Ini e-booknya, ya kalian bisa akses di sini. Ini yang dijual di Shopee dalam bentuk hard copy. Itu ini yang disusun oleh mentor-mentor kami. Sini. Kemudian bisa diakses juga video-videonya. Ya, kemudian jadi materi bisa diakses di materi belajar. Nanti yang tryout hari ini itu bisa diakses di tryout khusus. Nah ini ada hasil belajar, ada raport. Nah ini yang saya bilang tadi, kita bisa real time mengakses. Jadi kakak-kakak yang anaknya ikut bisa kontrol ini anaknya, ngerjain nggak? Itu bisa kemudian minta raportnya. Caranya ya buka di aplikasi, klik raport, ya, laporan hasil pembelajaran ini akan ketahuan. Real time, tanggal 9 Juli. Anytime bisa diakses. Nama dan segala macam. Seperti ini, Puturian sudah 131 modul, dia terima. Modul dikerjakan 60, kepatuhannya sekian, kelulusan sekian. Ini bisa dikontrol. Mana yang dia tidak lulus, ini sudah mengakses berapa kali, ini bisa kelihatan. Ya. Dan bisa di-download dalam bentuk PDF. Itu kalau enggak mau susah-susah, minta anaknya setiap hari download dan kirim ke WA. Itu kakak-kakak yang anaknya akan ikut CPNS nih, yang alumni. Supaya ada kontrol juga, karena jujur saja pengalaman kami kalau enggak dibantu diawasi itu nggak akan maksimal mereka belajar. Jadi ini PDF-nya bisa kelihatan, ngerjakan TO modul